Tetapi tadi malam adalah untuk businessman, tapi bukan full gospel. Tetapi orang-orang pengerja-pengerja yang diundang adalah 50% lebih adalah bukan Kristen. Dan yang kumpul di Hotel Borobudur itu 800 sampai 900 orang, saudara tahu. Saya tanya kepada anak-anak Tuhan yang mengadakan, berapa biaya makannya satu orang? 15.000. Malam itu berarti mereka keluar uang paling sedikit 15 juta. Bayangin, sampai saya berkata begini, zaman dulu tidak ada anak-anak Tuhan yang kebebanan kayak begini, ya dah? Karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan itu belum kelihatan. Tetapi zaman sekarang kelihatan semuanya, nampak luar biasa. Mengapa mereka mengadakan? Karena mereka mengatakan apa? Apa yang kami punyai Pak Yusa, kami ingin mereka punyai. Kami mengundang mereka bukan karena ingin relasi. Sebabnya apa? Yang ngundang itu direktur-direktur top. Mereka orang yang kaya-kaya. Tapi mereka sudah mengenal akan Yesus. Dan mereka mengenal akan damai sejahtera yang dipunyain oleh mereka. Dan mereka berkata apa? Aku ingin saudara-saudaraku yang tidak mengenal Yesus mengalami seperti yang aku alami. Maka pada malam hari itu ada dua kesaksian. Satu daripada seorang insinyur juga. Dia kena serangan jantung. Dan dua salurannya sudah tertutup. Tertutup. Dan hidupnya tinggal 40%. Padahal dia seorang masih muda. Dan dia karirnya sedang menanjak. Dan selalu berhasil. Tetapi pada waktu dia kena serangan sekali, dia sudah divonis mati. Dokter tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dokter mengatakan, umurmu tinggal 3 bulan. Kira-kira kalau saudara punya umur tinggal 3 bulan, yang dikerjakan apa? Hah? Yang dikerjakan apa kalau umur saudara sudah divonis tinggal 3 bulan? Pesen-pesen toh? Tidak sempat pesen-pesen. Kenapa? Susah, nangis terus. Menangis, menangis, menangis. Ini seorang insinyur, ini bukan anak Tuhan. Tetapi pada waktu kecil dia sekolah. Terus sampai SMA lulus di sekolahan Kristen. Dan dia mengenal Yesus itu hanya sebagai satu agama. Pelajaran. Di mana dia belajar, kalau tidak dapat angka baik, tidak naik kelas. Jadi dia belajar. Dia hanya belajar, dia hanya belajar. Tetapi pada waktu dia mengalami serangan, apa yang dia berbuat, saudara? Di dalam saat dia sudah divonis dokter, dia sudah tidak dapat berjalan, dia berkata, Yesus, dia teringat pelajaran di SMA, di SMP. Dia berkata, Yesus, kalau engkau ada, tolong saya. Dan berikan aku kesempatan. Dan dia mendapatkan kesempatan. Pada waktu dia harus pergi ke Amerika untuk dioperasi, Tuhan jamah. Di mana? Di dalam persekutuan. Jadi tidak di Amerika, masih di Surabaya. Persekutuan kecil, pada waktu puji-pujian dinaikkan, dia dijamah oleh Roh Al-Kudus. Seluruh tubuhnya bergetar. Dan pada saat itu, dia mendapatkan kesembuhan yang total. Bukan kesembuhan separuh. Bukan di bypass jantungnya. Total sempurna. Dan pada waktu dia tetap pergi ke Amerika untuk dicek, semua bahan dari Indonesia dibawa, kemudian ditunjukkan, lalu diperiksa lagi. Dokter Amerika bilang, ini tidak mungkin. Ini jantungnya baru, jantung baru. Lalu suruh naik turun, naik terap, tes jantung, sempurna. Maka dari itu, saudara, kalau engkau dalam persekutuan, jangan lewatkan kesempatan.
Karena kesempatan ini tidak semua orang dapat. Kalau sudah musibah datang, baru teriak-teriak. Ya, kalau engkau ditolong kayak insinyur itu. Kalau Tuhan ngomong, waktumu habis, mau apa? Kalau Tuhan berkata, sudah selesai, mau apa? Terlambat, saudara tahu. Maka dari itu, gunakan kesempatan. Supaya saudara tahu bahwa hidup kekristenan adalah nomor satu. Lalu kesaksian yang kedua adalah seorang bekas dukun. Namanya Nyonya Vera. Bekas dukun itu. Dan dia sekarang menjadi anak Tuhan. Karena apa? Karena dia kenal ada satu kuasa yang lebih dari segala-galanya. Tetapi kan banyakan orang Kristen cari dukun. Cari peramal. Nah ini loh. Di sini saja masih banyak. Bukan cari peramal ke tukang ramal. Enggak. Cari peramalnya itu, yang jadi peramal itu hamba Tuhan. Karena apa? Kalau saudara mau apa-apa, aduh aku sembahyang kok tidak dijawab-jawab ya. Yuk datang ke hamba Tuhan. Siap, dia mungkin dipakai Tuhan. Loh, apa bedanya sama peramal? Saudara kerap kali datang mengharapkan kepada manusia. Dan Allah tidak suka. Allah akan mengutus orang itu kepadamu. Allah akan mengutus hambanya kalau pada waktunya. Tapi tidak usah kamu cari-cari. Allah tidak suka, saudara. Kita malam hari ini belajar apa yang dipesankan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 mulai ayat yang ketiga. Karena masanya sudah amat dekat. Keadaan dunia ini, saudara perhatikan, sudah amat dekat akan kedatangan Tuhan. Supaya kita mengerti dan jangan sampai kita terhilang. Matius pasal 24 ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sampai di sini lebih dahulu. Kalau Tuhan Yesus di atas bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa Yerusalem, bait Allah yang demikian indah, Yesus berkata, ada waktunya dan pasti akan terjadi. Tidak sebuah batu akan tersusun di batu yang lain. Dan mereka akan diratakan. Saudara perhatikan, Yesus berkata 2000 tahun yang lalu. Yerusalem, bait Allah, sekarang tidak ada. Yang ada adalah masjid. Sudah rata dengan tanah. Dan tidak ada sebuah batu pun yang tersusun dengan batu yang lain. Firman Tuhan sudah digenapi. Tetapi Yesus belum mengatakan, tidak mengatakan sudah selesai. Tidak, itu baru tanda-tanda permulaan. Kemudian dia berkata, waspadalah. Artinya, saudara harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena banyak orang akan mengatakan bahwa dia Mesias. Jangan saudara terpancing oleh keadaan kata-kata Tuhan Yesus ini, lalu dikatakan ada orang berkata, aku Yesus. Tidak. Tetapi orang itu dapat sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi dia mengatakan, ada pesan. Tuhan tadi pesan. Tuhan berkata, hati-hati. Dan kalau hamba Tuhan itu hidupnya suci, lalu hidupnya kelihatan saleh, saudara percaya enggak? Hah? Percaya toh?
hati-hati. Yesus berkata, waspada. Ada seorang di negara barat, rumahnya indah, dicat putih, serba putih semuanya. Lalu kelihatannya saleh. Lalu setiap tetangganya tidak tahu dia hidupnya bagaimana. Kelihatannya saleh, setiap kali terdengar nyanyian-nyanyian gereja di dalam rumah itu. Tetapi anehnya, tetangganya tidak suka datang ke tempat itu. Tetapi tetangganya merasakan itu adalah suatu orang yang saleh. Apa yang terjadi? Di dalam rumah itu ada 3 wanita sedang diikat dengan telanjang bulat. Dan 2 mayat wanita dipotong-potong di dalam lemari es. Dan dimakan dagingnya. Saudara tahu? Waktu salah satu wanita ini lepas dan dia lapor polisi, digerebek. Masih tinggal 2 wanita yang terikat dengan telanjang bulat. Dan ada daging-daging orang di dalam lemari es. Kemudian mereka mengatakan, tanya, ini siapa? Pendeta. Zaman sekarang sudah bukan zaman dulu, saudara. Engkau anak-anak Tuhan harus waspada. Waspada terhadap siapa? Waspada terhadap orang yang mengatakan dapat pesan dari Tuhan. Hati-hati. Sebab banyak anak-anak Tuhan sekarang, hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Pada waktu saya di Ungaran, saya mendapatkan pesan dari Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan, ini benar enggak? Takut saya. Tuhan berkata, awas, banyak roh pemecah sekarang. Perpecahan akan terjadi di mana-mana. Dan bahkan suami istri akan terserang. Jadi kalau saudara dengar, ada anak Tuhan yang cinta Tuhan, lalu dapat karunia-karunia dan kuasa, lalu sekarang pada lari sendiri-sendiri, jangan kaget. Kalau ada hamba Tuhan, saya tadi baru bicara sama Monica di kereta api. Karena kita sama-sama dari Jakarta, karena ketemu di Jakarta. Dia berkata apa? Ada hamba Tuhan yang besar, Om. Bahkan dia dipakai Tuhan luar biasa di Amerika. Sekarang dia jatuh dengan sekretarisnya. Saudara tahu. Dan terjadi perpecahan. Ini blok, ini benar, ini benar. Lalu sudah tidak dapat diketahui lagi mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu saudara, pesan daripada Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini dia menghayati pada waktu dia di atas Bukit Zaitun. Dia berkata di dalam ayat yang An-Fatsal 23 ayat yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus pesan tentang akhir zaman ini karena Yesus Tuhan sudah melihat apa yang akan terjadi di Yerusalem akan terjadi di akhir zaman, saudara. Yerusalem adalah kota di mana orang-orang mendirikan bait suci. Saudara dan saya, tubuh kita adalah bait suci. Rumah ini dipakai untuk membangun bait suci. Ini adalah Yerusalem, Yerusalem. Dan saudara dan saya adalah bait Allah yang dibangun di tempat ini. Tetapi Yesus sudah berkata bahwa apa yang akan terjadi kemudian pada zaman kita sudah digenapi. Bangunan Yerusalem yang sesungguhnya sudah rata. Sekarang bangunan bait Allah yang baru dibangun. Tetapi Yesus berkata, waspada.
Karena mereka akan mengatakan, Tuhan, Mesias, Mesias, dari Yesus, dari Yesus. Tapi Yesus yang mana? Dan bagaimana saudara dapat tahu itu pesan dari Tuhan atau tidak? Buahnya. Yesus berkata, dari buahnya engkau akan melihat. Maka kalau ada nubuatan, kalau ada hamba Tuhan mengatakan mau ada pesan, saudara terima, tapi saudara berdoa. Tuhan, kalau ini engkau daripadamu, berikan aku damai sejahtera. Tidak ada sejahtera, kau berkata, ampuni dia Tuhan, aku kok tidak sejahtera. Loh, saudara tahu? Jadi jangan menyalahkan, tapi terima, tetapi waspada, berjaga, berdoa. Karena yang tahu adalah Roh Al Kudus. Saudara tidak akan tahu. Orang itu bisa hidup suci. Orang itu bisa hidup saleh kelihatannya. Seperti pendeta yang saya katakan tadi di dalam rumahnya. Pendeta ini hidup seorang diri. Tidak punya istri, tidak punya anak. Sehingga dia tidak dapat dicek oleh kehidupan kekeluargaannya. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan, dan Tuhan berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Jangan luar. Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Artinya pribadi kita, keluarga kita lebih dahulu. Gampang bersihkan di luar. Saudara bisa lihat toh. Gampang. Kalau masa persekutuan, ini sepi, kosong semua. Isinya orang, semua beres, rapi. Kamu masuk kamar saya. Kayak apa? Kapal pecah. Tahu tanda karu-karuan. Karena apa? Semua barang sini masuk kamar-kamar. Kenapa? Lah ada cukup. Tadi siang di kamar, tiap kamar depan dipakai untuk kebaktian anak-anak. Jadi masuk mana? Masuk sini, masuk sini. Sudah pokoknya blek. Nanti selesai, keluar lagi. Ya toh? Bersihin sebelah luar gampang. Dari dalamnya susah. Saudara tahu? Orang tempat dipakai persekutuan, saudara harus banyak doakan. Jangan saudara kira enak. Sebabnya apa? Banyak masalahnya, saudara. Maka di dalam keluarga kami, setiap Sabtu doa puasa seluruhnya. Sampai pembantu turut puasa. Saya cuma tidak tahu anjing saya turut dikasih puasa apa enggak. Tapi puasanya itu dengan sendirinya, saudara. Bukan dipaksakan. Tetapi kerinduan hati. Ini loh. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita akan mengalir sendiri. Orang lain akan ikut. Tidak usah dipaksa-paksa. Anak-anak saya tidak pernah saya bilang puasa. Tidak. Ikut sendiri. Pergi sendiri. Pembantu kami juga, kami tidak katakan puasa. Tidak. Masa? Tapi dia berkata, kami ikut kok Bu. Silahkan. Dengan kerelaan. Ini loh saudara. Hidup kekristenan tidak ada paksaan, tetapi Yesus mengajar kita belajar, waspada. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang mengaku Mesias. Apa bedanya kalau orang itu bernubuat? Lalu dia memakai nama Yesus. Ini pesan Tuhan adalah untuk akhir zaman, sama dengan orang-orang begitu. Karena apa? Ternyata sekarang yang mengatakan dirinya dipakai Tuhan, dia jatuh juga. Karena apa? Dia dengar firman Tuhan. Mengatakan, aku harus dengan dia, dengan suamiku. Tidak cocok. Pergi sama orang. Suaminya bilang, dia pergi, aku ya pergi sama orang. Bayangin, saudara. Jadi kalau saudara nanti dengar, dan itu terjadi di kota Bandung. Tadi malam saya diberi lihat Tuhan. Saudara jangan terpengaruh oleh berita-berita itu. Saya tadi malam tidak bisa tidur. Karena dilihatkan ladang Tuhan yang menguning luar biasa. Dan saya lihat
anak Tuhan itu sedang membakar ladang Tuhan yang sedang menguning. Pada waktu itu saya kaget luar biasa. Tuhan, ini kan anakmu. Saya tahu persis anak ini. Karena ini anakmu. Dan yang peka dipakai Tuhan. Bernubuat dipakai Tuhan untuk mengatakan yang benar. Saya lihat dia membakar ladang Tuhan. 4 sudut dibakar supaya semuanya terbakar. Tapi saya melihat kuasa Allah. Setiap kali dia membakar, diliputi oleh satu lapisan kaca. Sehingga yang terbakar satu tempat itu, satu tempat sana. Yang tengah semua tidak. Saya berkata, puji Tuhan. Allahku tetap Allah yang kuasa. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya dikorbankan karena satu orang yang jatuh. Maka dari itu saudara, engkau jangan terpengaruh. Jangan kaget. Apapun boleh terjadi. Pribadi demi pribadi hidup dengan Yesus. Hidup zaman sekarang harus hidup dalam kekudusan, kesucian. Tanpa kekudusan dan kesucian, engkau tidak akan dapat memenangkan. Karena apa? Karena kehidupan sekarang, firman Tuhan sudah pesan kepada kita. Di dalam ayat selanjutnya Tuhan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Kalau saudara perhatikan, peperangan demi peperangan tidak akan berhenti. Banyak orang Kristen berdoa. Berdoa untuk supaya ada damai-damai. Alkitab berkata tidak akan ada damai. Peperangan harus terjadi. Kelaparan harus terjadi. Tapi bukan berarti lalu saudara berkata, ya terus perang, kelaparan biar terjadi. Tidak, saudara harus ambil bagian. Supaya saudara tidak masuk di dalam kesengsaraan yang bukan bagianmu. Peperangan, kelaparan, itu bukan bagian daripada orang Kristen. Akibat peperangan bukan bagian orang Kristen. Itu melanda dunia. Tapi anak Tuhan tetap dilindungi. Karena firman Tuhan berkata apa? 1000 orang boleh rebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan menimpa engkau. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Kita kerap kali orang Kristen terbuai dan ditipu oleh setan. Karena apa? Alkitab sudah ngomong. Ada perang, ada kelaparan. Jadi kalau kamu kelaparan, ucapkan syukur. Tidak apa-apa. Salah. Yesus berkata, aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Biarpun malapetaka, sakit penyakit sampar sekalipun tidak akan melimpah engkau apabila engkau laburkan darah Yesus di ambang pintu. Apa artinya? Apabila darah Yesus selalu engkau laburkan di dalam pintu hatimu, pintu pikiranmu, maka engkau tidak akan mengalami segala perkara itu. Kelaparan yang melanda dunia tidak akan melanda engkau. Resesi boleh, perdagangan sulit boleh, peperangan terjadi boleh, anak Tuhan tetap dipelihara. Maka dari itu saudara harus percaya. Tetapi ada masanya. Kapan engkau akan menderita? Nanti kita lihat. Ada masanya. Sekarang ini gempa bumi di mana-mana belum pernah terjadi sehebat zaman kita ini. Luar biasa gempa bumi. Kelaparan sekarang ini luar biasa melanda Afrika.
Sampai dunia PBB menggerakkan orang mengumpulkan dana untuk orang-orang yang lapar. Tapi dana itu tetap diselewengkan. Yang lapar tetap lapar, tapi anak Tuhan tetap dipeliharakan. Luar biasa. Sebab apa? Sebab Alkitab yang jamin. Tepung segegenggam, minyak sebotol tidak akan habis. Kalau saudara percaya, maka dari itu. Memang ada waktunya kapan kami akan menderita. Dalam ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya diseksa. Loh, ada waktunya sendiri buat saudara dan saya. Pada waktu itu, jadi kalau ini semuanya sudah digenapi semuanya, gempa bumi, peperangan semua sudah genap, sekarang waktunya akan tiba. Untuk siapa? Anak-anak Tuhan. Artinya antikris akan datang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya, kalau antikris ini sudah diizinkan oleh Tuhan bekerja. Dan ini harus dialami setiap anak Tuhan. Dan saudara dan saya harus siap-siap. Bagaimana kita dapat menang? Dan kamu akan dibunuh. Loh, harus rela untuk mati. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Artinya antikris ini tidak hanya melanda satu negara, tapi seluruh dunia. Jadi kalau ada bencana, ada anti sedikit-sedikit, belum. Akan melanda seluruh dunia. Dan pada waktu itu, saudara harus tahu, waktuku pulang sudah tiba. Kalau saudara ditangkap, saudara harus berkata gini, puji Tuhan, sebentar lagi pulang. Kalau saudara lalu mikir, aku nanti diapain ya? Aku diseksa, aku dicambuk, aku nanti dipotong lidahku, jariku. Saudara belum bayangin, nanti saudara akan rugi. Sebab Yesus di dalam Taman Getsemani Tuhan sudah berkata dan sudah memberikan contoh. Dia Allah sendiri, tetapi di Taman Getsemani pada waktu dia membayangkan, karena disodorin oleh iblis. Kau akan disiksa, kau akan ditelanjangi, kau akan diludahi, kau akan dikasih mahkota duri. Dia membayangkan peluhnya keluar seperti darah. Kenapa? Karena pikiran dia dan daging dia dan roh dia bertentangan. Dia harus melawan, menyangkal diri. Dia harus nurut kepada bapaknya. Tetapi pikirannya membayangkan penderitaan. Tidak kuat. Sampai dia akhirnya berteriak, Bapak, jikalau boleh ini lewat daripadaku. Saudara jangan coba-coba membayangkan apa yang akan terjadi. Itu harus dimulai sekarang, dibelajar. Jangan coba-coba membayangkan bagaimana saudara akan jatuh. Tetapi percayakan, kalau engkau sudah masanya ditangkap, percayakan. Kamu katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan disiksa dan diapakan lebih daripada kekuatanku. Pada waktunya, engkau memberikan jalan keluar. Jadi kalau saudara sudah mulai masuk ke penyiksaan dan Yesus tahu engkau tidak sanggup, pasti belum kamu sudah diambil dulu. Gampang. Tuhan mau ngambil kan gampang toh. Serangan jantung karena kaget kamu lihat alat penyiksa luar biasa. Ya kaget, jantungmu berhenti, grek, pulang toh. Game, pusing amat. Pusing amat. Kamu mau disiksa-siksa sudah game kok. Tubuhnya mau dicacah-cacah. Ya biar aku sudah pulang kok. Saudara tahu, Allah sudah mengukur setiap anak Tuhan. Tidak ada yang lebih kuat daripada Yesus. Yesus sudah lakukan. Yesus sudah alami. Yesus berkata, tidak perlu kamu mengeluarkan keringat seperti darah kembali. Aku sudah tanggung. Serahkan segala kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tanganku. Engkau tinggal percaya dan selamat. Tidak usah khawatir. Maka dari itu kehidupan kita harus siapkan sekarang.
masa sekarang di mana engkau sedang boleh belajar, boleh menyiapkan diri. Apa yang Tuhan pesan kepada kita? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya perhatikan, kalau kita nanti terlihat bahwa kasih Allah sudah, kasih manusia ini sudah, karena apa? Kedurhakaan yang merajalela. Saudara tahu? Ada seorang hamba Tuhan. Dia anak hamba Tuhan yang baik sekali. Pada waktu saya ketemu, dia tidak bisa mengerti. Dia memarahi anaknya. Anaknya barusan SMP kelas 2. SMP kelas 2. Anaknya dimarahi. Dimarahi. Tidak ditanggapi. Saking jengkelnya bapaknya ngambil air minumnya dia dituang di atas kepala anaknya. Saudara tahu? Anaknya melawan. Kelahi bapaknya sama anaknya. Bapaknya saking jengkelnya anaknya ditekak mau dibunuh. Wah, tangannya bapaknya diputus sama anaknya. Saudara tahu? Anak Tuhan, hamba Tuhan. Zaman sekarang. Hati-hati. Roh perpecahan sudah merajalela di mana-mana. Bukan yang bertindak begitu, bukan orang tuanya, tapi ada nafsu yang lain yang dorong. Anaknya berani sama orang tua, bukan anak itu, tapi ada roh yang lain yang mendorong untuk melawan. Saudara tahu? Maka dari itu saudara harus hati-hati. Rahasia kemenangannya di mana? Yesus berkata ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Rahasianya di ayat 13. Kalau dunia mengatakan angka 13 itu angka sial, justru ini angka 13 itu kuncinya. Saudara tahu. Kuncinya apa? Barang siapa bertahan sampai ke akhir, dia selamat. Bagaimana saudara bisa bertahan? Tidak mampu kalau saudara tidak melekat di dalam Yesus. Yesus sudah berkata melalui Rasul Paulus. Paulus berkata apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus. Yesus berkata, jikalau engkau di dalam aku, kata Yesus, firmanku di dalam kamu, minta apa saja, engkau akan diberi. Kau minta kekuatan, kau minta kepekaan, engkau minta kuasa untuk dapat menanggung segala derita. Dapat, asalkan engkau di dalam Yesus. Bagaimana caranya bisa di dalam Yesus? Banyak melekat berdoa, banyak melakukan firman. Baca firman, lakukan. Engkau melakukan firman, engkau di dalam firman. Yesus adalah firman, engkau di dalam firman. Kalau engkau melakukan firman, engkau di dalam firman. Di dalam Yesus. Dan firman yang kau baca, masukkan dalam hati dan kepikiran. Cara berpikirmu, cara berpikir Yesus. Dan kalau engkau cara berpikir Yesus, engkau tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi, aku tetap setia. Kau harus punya pikiran Yesus. Yesus berkata apa? Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku. Kalau engkau menerima perintah Yesus, firman Yesus, seperti menjadi bagian daripada makanan yang kau butuhkan dalam tubuhmu, engkau pasti akan sanggup seperti Yesus. Sebab setiap hari engkau tidak bisa tidak makan firman.
Berdoa merupakan makananmu. Dan engkau kalau tidak berdoa dan membaca firman Tuhan, engkau tidak akan puas. Rasa lapar, rasa gelisah. Kalau sampai hal itu sudah mendarah daging, merupakan makanan, kau sanggup melakukan segala perkara. Ini perlu latihan, saudara. Anak kita yang kecil, kalau tidak suka makan, saudara paksa makan tidak? Saudara paksakan untuk makan. Kita harus memaksa diri kita untuk belajar menikmati makanan. Makanan yang waspada. Supaya menggunakan fungsi daripada penolong kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada pencobaan yang melanda dunia ini. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, ayat 8 dan 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka. Jelas sekali Tuhan Yesus pesan kepada kita. Turuti firman, lakukan. Tekun menantikan dia, engkau pasti cakap. Selamat. Karena Yesus yang pesan sendiri. Maka dari itu saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan terpengaruh oleh apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Boleh hamba Tuhan jatuh, engkau jangan jatuh. Kuasamu tidak seberapa seperti hamba Tuhan itu punya kuasa. Kau tidak punya? Yesus berkata, aku tahu kamu punya kuasa sedikit. Tetapi nurut firman, tinggal di dalam dia, itu yang utama. Jangan cari kuasa. Kuasa belum tidak jamin saudara selamat. Firman, lakukan, turuti. Nantikan Yesus, engkau akan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau pada malam hari ini Engkau peringatkan anak-anak-Mu untuk berjaga dan berdoa, berwaspada. Tetapi hamba tahu banyak anak-anak-Mu yang belum membaca firman Tuhan dan berdoa seperti makanan yang kita butuhkan untuk tubuh kita masing-masing. Tetapi malam hari ini Engkau ingatkan anak-anak-Mu Tuhan, untuk supaya melatih diri, menyangkal diri, untuk melakukan perkara itu sampai merupakan satu makanan bagi kami. Melakukan firman Tuhan, berdoa, dan membacanya. Dan hamba-Mu percaya barang siapa mendengar dan menurut, ia akan Engkau lindungi, Engkau peliharakan, Engkau lepaskan daripada pencobaan yang melanda dunia ini. Apapun boleh terjadi, Yesus beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Terima kasih akan jaminan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah jaminan bagi kami. Dan firman-Mu ya dan amin.